Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 19. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Gua bebas khawatir itu unik di kota Anchan. Gua itu dibuka oleh 3 dewa rubah surgawi. Beishan Baiwei tersenyum. Tentu saja, gua itu juga didukung oleh klan Beishan Anchan. Lagi pula, kekayaan sebesar ini tidak bisa direnggut oleh Gunung Tianbao. Long Wei juga tertawa. Guru, kami sudah sampai. Sebuah suara terdengar dari luar. Kereta abadi bintang 9 juga melambat dan berhenti dengan cepat. Beishan Baiwei menurunkan Long Wei dari kereta dan menunjuk ke bangunan besar di depan mereka ini Gua Wuyou. Long Wei sedikit bingung sejenak, dan melihat di kejauhan sebuah bangunan yang sangat besar dan megah. Seluruh tubuhnya adalah seekor rubah raksasa. Bangunan besar yang tampak seperti rubah itu panjangnya ratusan mil. Pintu masuknya tepat di mulut kepala rubah yang terbaring itu. Energi langit dan bumi yang bergejolak dan kaya di sekitarnya membuat Long Wei merasa sangat nyaman. Bai Shuize juga melompat dari kereta dan menyaksikan semua ini di samping Long Wei, dengan keheranan di matanya. Tuan Bai Wei, silakan masuk, silakan masuk. Tiba-tiba seorang pria jangkung dan tegap bertanduk banteng berlari menghampiri. Aura yang melonjak mengejutkan Long Wei. Monster di depannya sama sekali tidak menahan auranya, yang membuat Long Wei yakin bahwa ia seharusnya berada di level Wan Xiang Zhenren. Ya. Beishan Baiwei mengangguk santai. Siapa ini? Monster besar itu menatap Long Wei. Ini teman baikku, Tuan Long Wei, kata Beishan Baiwei langsung. Setan besar itu mengangguk dan berkata, Tuan Long Wei, ini pertama kalinya Anda ke sini. Ia tampak sangat sopan dan memimpin jalan di depan. Long Wei melirik sekilas dan segera menyadari bahwa banyak orang memasuki gua bebas khawatir untuk bersenang-senang, tetapi kebanyakan dari mereka tidak disambut oleh pelayan. Kalaupun sesekali ada pelayan yang menyambut mereka adalah makhluk bawaan, atau paling tidak, para kultivator Purple Mansion. Hanya Beishan Baiwei yang mengirim monster besar bernama Wan Xiang untuk menyambutnya. Long Wei dan Bai Shuize mengikuti Beishan Baiwei ke dalam. Setelah menyusuri koridor yang lebar dan megah, mereka segera tiba di sebuah aula besar. Di sisi kiri aula berdiri sederet wanita cantik yang merupakan monster atau kultivator, dan di sisi kanan berdiri sederet pria yang merupakan monster atau kultivator. Selamat datang Guru Beishan dan Guru Ji. Mereka semua membungkuk hormat, lengan baju mereka menjuntai sampai ke tanah. Disambut dengan begitu hormat oleh begitu banyak monster dan kultivator abadi yang berteriak serempak, Long Wei langsung terkejut. Untungnya, semangatnya kuat dan ia segera tersadar. Wow, ini memang layak disebut gua bebas kekhawatiran yang diciptakan oleh 3 dewa rubah langit dan rumah Markuis Anchan, seru Long Wei takjub. Ada banyak tamu yang duduk di aula. Di antara mereka ada 4 orang yang dikenal Long Wei. Meng Jun, Meng Yan, Meng Xin, dan 3 orang lainnya dibawa oleh paman mereka ke gua bebas kekhawatiran. Pria parubaya botak itu berkata, gua bebas kekhawatiran ini adalah tempat terbaik untuk bersenang-senang. Dari segi kesenangan saja, tempat ini bahkan lebih baik daripada Gunung Tianbao. Makanan di sini tak terbayangkan di klanmu. Kau akan segera diterima di sekte ini, jadi hari ini aku akan membiarkanmu merasakannya sendiri. Ini kutu buku dari Long Min. Meng Jun tak kuasa menahan diri untuk memuji sambil makan. Meng Xin dan Meng Yan juga tampak sangat senang dan bersemangat saat makan. Ada juga beberapa monster cantik yang berubah dari makhluk bawaan menari di samping mereka. Ada juga seorang wanita bawaan manusia yang memainkan senar harpa. Hah! Paman setengah baya yang botak itu tiba-tiba menoleh. Dari lorong lain yang jauh dari aula, sekelompok wanita cantik yang memancarkan aura iblis atau aura kultivator abadi dengan cepat keluar, bersama para pria dalam jumlah yang sama. Mereka terbagi rapi menjadi 2 baris, seolah menunggu sesuatu. Ada orang penting di sini, kata pria setengah baya yang botak itu. Ada apa? Meng Yan menatapnya dengan bingung. Aura yang terpancar dari mereka semua tampaknya berasal dari para iblis besar Istana Ungu dan para kultivator abadi Istana Ungu. Seru Meng Xin. Wah, siapa orang penting yang kita sambut? Mata Meng Jun berbinar. Jika dia bisa menjilat orang penting seperti itu, bukankah dia bisa terbang tinggi? Tiba-tiba, 2 baris wanita dan pria cantik membentang hingga ujung koridor dan semuanya berkata dengan hormat. Selamat datang, Tuan Beishan dan Tuan Ji. Suara-suara itu menggema di seluruh aula. Tuan Beishan, pria parubaya botak itu, Paman San Lian, berbisik, dia berasal dari klan Beishan di Markuisat Anchan, dan dia jelas merupakan keturunan langsung, dan dia memiliki status yang tinggi. Kalau tidak, Gua Wuyou tidak akan menganggapnya begitu penting. Tapi siapakah Tuan Long ini? Lihatlah orang penting di kota Anchan. Meng Junlian mengamati dengan saksama. Banyak orang di aula itu melihat ke arah pintu masuk koridor di kejauhan. Seorang pemuda berpakaian hitam indah dan bermahkota tinggi berjalan masuk. Berjalan berdampingan dengannya adalah seorang anak laki-laki yang mengenakan kulit binatang.
dan di belakangnya berjalan seekor binatang mitologi Bai Shuize dan seorang pelayan. Saudara Long Wei, Meng Jun, Meng Xin dan Meng Yan semuanya terkejut. Bukankah Long Wei yang menyelamatkan mereka sebelumnya? Dan di sebelahnya adalah binatang suci Bai Shuize. Untuk sesaat, Meng Jun, Meng Yan, dan Meng Xin merasa sangat rumit. Tuan Long Wei sungguh hebat, bisik Meng Xin dalam hati. Saat itu, saya merasa saudara Long Wei luar biasa, kata Meng Yan dengan penuh emosi. Meng Jun memiliki wajah muram. Ketika ia dan Long Wei bepergian bersama ke kota Anchan, percakapan di jalan membuat Meng Jun menyadari bahwa Long Wei tidak terlalu berpengetahuan dan pelit, jadi ia berhenti menyanjung Long Wei. Ia bahkan terlalu malas untuk berpura-pura. Ia juga tahu bahwa Long Wei pasti telah melihatnya. Sebelumnya ia tidak peduli. Namun sekarang ia tahu bahwa sudah terlambat untuk memulihkan hubungannya dengan Long Wei. Apa mulianya seorang pemuda bangsawan berpura-pura menjadi penduduk asli? Gerutu Meng Jun dalam hati, dan dia memakai kulit binatang itu. Sok sekali. Melihat betapa sombongnya dirimu sekarang, aku yakin aku bisa lebih baik darimu di masa depan. Ketika ketiga anggota keluarga Meng mendesah dalam hati, paman ketiga di sebelah mereka mulai berbicara. Long Wei yang kutemui di Baofang sebelumnya? Tuan Muda Ji, paman ketiga, pria botak parubaya, terkejut, lalu menyesalinya. Oh, aku tidak menyangka Tuan Muda Long punya identitas seperti itu. Aku melewatkan kesempatan berteman dengan orang seperti itu. Sayang sekali. Wajah Meng Jun menjadi lebih buruk. Tunggu saja. Aku akan membuatmu mengagumiku juga. Disambut oleh begitu banyak wanita cantik dan pria, yang semuanya adalah kultivator iblis hebat setingkat Purple Mansion, juga mengejutkan Long Wei. Mampu menghadirkan iblis dan kultivator hebat sebagai pelayan menunjukkan kemampuan ketiga Dewa Rubah Langit, dan juga menunjukkan bahwa Markuisat Anchan telah mengerahkan banyak upaya untuk gua bebas khawatir. Kalian bisa bersenang-senang di Gua Wuyou. Bahkan makhluk abadi pun tak berani datang ke sini dan bertindak gegabah. Beishan Bai Wei langsung membawa Long Wei masuk. Mereka berdua terus bergerak maju di sepanjang koridor yang lebar dan berliku, dan Bai Shuize dan pelayan di belakang mereka dapat dengan mudah mengikutinya. Dalam sekejap mata, mereka telah berjalan lebih dari 30 mil, yang memang sangat pendek untuk seorang kultivator. Yang mengejutkan Long Wei adalah ujung koridor sepanjang lebih dari 30 mil itu bertatahkan mutiara-mutiara besar. Cahaya mutiara-mutiara itu bersinar, membuat seluruh koridor tampak megah. Long Wei memiliki sedikit pengetahuan, tetapi mutiara sebesar itu belum pernah terlihat sebelumnya di keluarga Long. Ini semua adalah mutiara yang dipetik dari kedalaman laut utara dengan tenaga manusia yang tak terbatas. Masing-masing mutiara merupakan bahan berharga untuk menyempurnakan senjata ajaib, dan juga dapat menerangi serta menarik vitalitas langit dan bumi. Mutiara ini sendiri hampir sama berharganya dengan senjata ajaib tingkat bumi. Beishan Bai Wei berbisik, mutiara dan benda-benda dekoratif lainnya yang digunakan di seluruh Gua Wuyou sudah cukup untuk membuat seorang abadi tercengang. Long Wei diam-diam terkejut. Mewah sekali, sangat mewah. Ini akan bersaing dengan Gunung Tianbao, bisik Beishan Bai Wei. Kemewahan Gua Wuyou sama sekali tidak kalah dengan Gunung Tianbao. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian merah muda dengan bulu di telinga dan ekor rubah datang dari kejauhan. Senyumnya begitu menawan. Ia berjalan selangkah demi selangkah, menggoyangkan pinggulnya, dan ekor rubahnya bergoyang pelan, menggetarkan hati orang-orang. Long Wei juga sempat terkejut, tetapi ia segera tersadar. Wanita berbaju merah muda itu menatap Long Wei dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Ini pasti Tuan Ji. Sepertinya ini pertama kalinya dia ke sini. Ini pertama kalinya adikku, Long Wei, ke kota Anchan, jadi aku mengajaknya melihat gua bebas kekhawatiran kota Anchan kita." Beishan Bai Wei tertawa, "Adikku tidak terpesona padamu," dan Nona Zi tampak tidak senang. "Beraninya kau?" tanya Nona Zi sambil tersenyum. "Tuan Bai Wei, apakah kau masih di tempat yang sama?" "Tentu saja." Beishan Bai Wei mengangguk. Nona Ziyi mengamati Long Wei dengan saksama, lalu memimpin jalan. Di depan mereka terdapat sebuah aula besar, dengan radius beberapa mil. Di kubah aula terdapat mutiara-mutiara berwarna-warni. Di lantai aula juga terdapat beberapa benda dekoratif seperti karang es dasar laut yang tingginya lebih dari 3 meter. Seluruh aula dihias bak negeri dongeng. Meskipun Long Wei masih memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, ia tetap terkejut. Aula istana, yang radiusnya beberapa mil, dihiasi dengan benda-benda aneh. Bahkan di kehidupan sebelumnya, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Ada puluhan wanita menari dengan anggun di aula, dan puluhan musisi memainkan berbagai alat musik. "Tuan Bai Wei, Tuan Ji, silakan masuk." Nona Zi berjalan menyusuri koridor lengkung yang menggantung, lalu membuka pintu. Di dalamnya terdapat ruangan yang tenang dan elegan dengan diameter lebih dari 3 meter. "Aturlah perjamuan ratusan hidangan lezat," perintah Beishan Bai Wei langsung. "Baiklah." Nona Zi segera mundur. Hanya Long Wei, Beishan Bai Wei,
Bai Shuize dan pembantu yang tersisa di ruangan yang tenang dan elegan itu. Ini benar-benar sebuah karya seni yang cerdik. Long Wei berjalan ke sisi ruangan yang elegan itu dan melalui jendela yang terbuka sepenuhnya di sebelahnya, ia dapat melihat aula istana yang sangat besar dengan diameter beberapa mil di bawahnya. Itu bukan apa-apa. Beishan Baiwei merendahkan suaranya dan berkata, masih banyak tempat yang bisa dikunjungi di Gua Wuyou. Beberapa di antaranya bahkan aku tak bisa masuk. Misalnya, Istana Abadi, yang legendaris. Istana Abadi? Long Wei terkejut. Ya, mereka yang bisa pergi ke sana adalah para dewa atau orang-orang yang berkedudukan tinggi. Konon, orang-orang yang bertanggung jawab atas penyambutan di sana biasanya adalah Taois Yuan Shen. Dan terkadang bahkan salah satu dari 3 dewa rubah langit akan keluar untuk menyambut mereka. Beishan Baiwei berkata, kota Anchan adalah pusat dari seluruh kabupaten Anchan, jadi sebagian besar dewa berkumpul di sini, dan mereka biasanya berkumpul di Gua Wuyou. Namun, mereka memasuki Gua Wuyou dengan terbang langsung dari udara, dan kemudian ada koridor khusus untuk membawa mereka masuk. Long Wei mengangguk. Kekal, dengan wilayah Kabupaten Anchan yang luas dan tak berujung serta sejarahnya yang panjang, memang terdapat banyak dewa bumi dan dewa yang tersebar. Oleh karena itu, hanya sekte yang dipimpin oleh dewa yang dapat disebut sekte teratas. Sekte tanpa dewa, seperti Sue Longshan, jelas lebih rendah. Para dewa abadi ini adalah eksistensi teratas di seluruh wilayah Anchan. Merekalah yang menentukan arah wilayah Anchan dan kebangkitan serta kejatuhan beberapa suku dan sekte. Bahkan markuisat Anchan perlu memenangkan hati para dewa abadi ini. Hidangan-hidangan lezat langka dan anggur berkualitas disajikan. Bahkan ada jamuan makan di sebelahnya, khusus untuk Bai Shuize. Makanan yang disiapkan adalah makanan favorit Bai Shuize, sang binatang suci. Hidangan-hidangan ini sangat istimewa dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Mendengarkan perkenalan para utusan membuat Long Wei merasa lapar. Butuh waktu lama untuk makan. Kamu pergi sekarang, perintah Beishan Baiwei kepada pelayan. Ya. Pelayan itu mundur dengan hormat dan keluar. Long Wei. Beishan Baiwei mengangkat gelas anggur berkepala hewan itu. Kau pernah bilang ingin bergabung dengan sekte. Apa kau punya pilihan? Belum. Long Wei menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah saudara Baiwei punya rekomendasi? Beishan Baiwei bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya harap sekte ini memiliki keterampilan magis dan metode latihan ki terbaik, dan akan lebih baik jika sekte ini juga sangat ahli dalam ilmu pedang, kata Long Wei. Keterampilan magis dan metode latihan ki adalah fondasi kultivasinya sendiri. Namun ketika ia menyadari kebenarannya, ia memilih jalur pedang. Di jalan menuju keabadian, pencerahan adalah fondasi yang sesungguhnya. Oh, Beishan Baiwei berpikir sejenak. Lalu tersenyum dan berkata, kamu bilang kamu harus punya kemampuan sihir, metode latihan ki tingkat tinggi, dan jago pedang. Aku punya perguruan yang bisa direkomendasikan untukmu. Mata Long Wei berbinar. Sekte ini disebut sekte pedang pembelah langit. Beishan Baiwei berkata dengan percaya diri, sekte pedang pembelah langit ini adalah salah satu dari 3 sekte super teratas di Kabupaten Anchan. Bukankah kau pernah berseteru dengan Gunung Naga Salju sebelumnya? Gunung Naga Salju benar-benar tak tertandingi. Sekte pedang pembelah langit memiliki setidaknya 3 orang abadi. Ada puluhan Taois Yuan Shen. Ada lebih dari 10.000 kultivator dan murid rumah ungu di sekte ini. Long Wei diam-diam terkejut. Puluhan primordial Tao dan setidaknya 3 abadi. Hal ini saja sudah mengejutkan Long Wei. Umumnya, jika ada abadi yang berkuasa, itu adalah kekuatan super. Dengan setidaknya 3 abadi, tak heran jika sekte ini bisa disebut sebagai salah satu dari 3 sekte super teratas di Kabupaten Anchan. Sekte pedang pembelah langit terkenal dengan pedangnya. Beishan Baiwei Lian berkata, dari nama sekte pedang mereka, kalian bisa tahu bahwa mereka terkenal karena menguasai pedang. Sudah 80 juta tahun sejak sekte ini didirikan oleh leluhur pembelah langit. Leluhur pembelah langit adalah seorang abadi yang hidup selama ratusan ribu tahun. Dia sungguh luar biasa. Sekte ini sudah lama berdiri, dan ilmu pedang yang dikumpulkan dari generasi ke generasi pasti tak terhitung jumlahnya. Beishan Baiwei memandang Long Wei. Saya perkirakan setidaknya ada 2 atau 3 kekuatan magis di dalam sekte ini. Dan pasti ada banyak metode latihan ki tingkat tinggi. Kalau tidak akan banyak dewa yang lahir dari generasi ke generasi. Long Wei mengangguk sambil berwajah gembira. Sekte yang bagus. Pohon besar memberikan keteduhan. Dan jika Anda ingin memanfaatkan sekte untuk memajukan diri, wajar jika Anda memilih sekte yang kuat. Sekte pedang Lietian juga punya cabang di kota Anchanku. Biasanya mereka resmi merekrut murid di bulan ke-12. Meskipun masih sebulan lagi, aku akan mengantarmu ke sana besok. Katakan saja, dan kalian bisa memesan tempat terlebih dahulu, kata Beishan Baiwei. Long Wei menunjukkan ekspresi bahagia terima kasih, saudara Baiwei. Haha, Long Wei, sungguh berkah bagi sekte pedang Lietian bahwa kau akan pergi ke sekte pedang Lietian. Beishan Bai tersenyum,
dan tiba-tiba matanya berbinar. Ia melihat ke bawah ke arah pintu masuk koridor di kejauhan melalui jendela di sampingnya, dan berteriak keras, "Saudara Yoli!" Seorang pria berpakaian putih mendongak dari bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Baiwei. Saudara Yoli, bagaimana kalau kita kemari dan mengobrol?" Tanya Beishan Baiwei dengan suara keras. "Baiklah." Pria berbaju putih itu tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju koridor gantung. Beishan Baiweilian berkata kepada Long Wei Yoli ini adalah murid sekte pedang Lietian yang ditempatkan di kota Anchanku. Dia adalah Wan Xiang Zhenren. Keluarga Younya juga memiliki pengaruh di sekte pedang Lietian. Katakan saja padanya, dan jika dia mengangguk, penerimaanmu ke sekte pedang Lietian akan resmi. Long Wei tiba-tiba menyadari. Terdengar ketukan di pintu, dan Beishan Baiweilian secara pribadi berdiri untuk membukakan pintu, dan Long Wei secara alami berdiri untuk menyambutnya. "Hahaha, Saudara Yoli, aku baru saja membicarakan sekte pedang pembelah langitmu dan aku bertemu denganmu. Bukankah itu kebetulan?" Kata Beishan Baiweilian. "Perkenalkan dulu. Ini sahabatku, Long Wei. Saudara Long Wei." Ketika pria berbaju putih, Yoli, mendengar Beishan Baiwei mengucapkan kata-kata sahabat karib, ia tak berani mengabaikannya dan bahkan membungkuk. "Saudara Yoli," kata Long Wei juga. Beishan Baiweilian berkata, "Kemarilah, masuk dan duduk." "Tidak." Yoli Lian, pria berbaju putih itu, berkata, "Saya datang ke sini karena diundang, dan saya juga perlu bertemu dengan beberapa orang lainnya. Saudara Baiwei, beritahu saya jika ada yang ingin Anda sampaikan." Beishan Baiwei langsung berkata, "Aku akan langsung memberitahumu bahwa saudaraku Long Wei telah mendengar reputasi sekte pedang Lietian dan sangat menginginkannya. Jadi dia ingin bergabung dengan sekte pedang Lietian milikmu. Aku akan memberitahumu Yoli, aku yakin selama kau mengatakannya, masalah ini akan segera terselesaikan." "Oh, Yoli," pria berbaju putih, menatap Long Wei dan bertanya, "Saudara Long Wei, kultivasimu sudah mencapai tingkatan apa sekarang?" Long Wei berkata mereka berlatih pemurnian Qi dan pemurnian tubuh iblis ilahi secara bersamaan, dan mereka semua berada di tahap awal Purple Menshan. "Hahaha, tahap awal Purple Menshan bagus." Ekspresi Yoli, pria berpakaian putih, tiba-tiba menjadi rileks, lalu ia tersenyum percaya diri dan berkata, "Saat menerima murid, kami khawatir mereka akan mempraktikkan metode yang dangkal dan merusak masa depan mereka. Tahap awal Purple Menshan MU belum selesai. Aku hanya perlu memberitahumu bahwa ketika saatnya tiba, kau bisa pergi ke cabang sekte pedang Lietianku di bulan Desember, dan kemudian kau bisa langsung bergabung dengan sekte pedang Lietianku." "Bagus." Bei Shanbai memuji sambil tersenyum. "Long Wei, pada bulan lunar ke-12, kau akan menjadi murid sekte pedang Lietian." Long Wei mengangguk sedikit. "Sekte pedang pembelah langit? Apakah saya akan menjadi murid sekte pedang Lietian di masa mendatang?" Pintu kamar pribadi itu tertutup lagi. "Tenang saja sekarang." Beishan Baiwei langsung duduk, mengambil teko anggur yang indah, dan menuangkan anggur untuk Long Wei. "Dengan bantuan Yoli, kau tidak akan menderita kerugian apapun setelah bergabung dengan sekte pedang Lietian." "Menderita kerugian?" Long Wei mengerutkan kening. "Lagi pula, ini sekte besar, dengan puluhan ribu kultivator Purple Menshan." Beishan Baiwei menggelengkan kepala dan berkata, "Dengan begitu banyak murid, aku yakin kau bisa menebak betapa ketatnya persaingan. Para murid juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Bahkan jika kau baru bergabung, jika tidak ada yang memperhatikanmu, kau mungkin akan diperlakukan sebagai murid terburuk." Long Wei mengangguk sedikit. "Ya, di mana ada manusia pasti ada persaingan. Dan persaingan di dalam sekte-sekte yang super besar dengan puluhan ribu pengikut memang akan sangat ketat. Dengan bantuan Yoli, akan lebih mudah bagimu untuk memulai," kata Beishan Baiwei, "tapi setelah itu, kau tetap harus mengandalkan dirimu sendiri. Ingat, kesempatan itu diperjuangkan, jangan berkecil hati. Meskipun aku tidak yakin, pasti ada berbagai kompetisi di sekte sebesar ini untuk membagi murid ke dalam tingkatan yang berbeda. Kau harus berusaha sebaik mungkin untuk meraih juara pertama dalam kompetisi ini dan menjadi murid inti sekte pedang Lietian. Berjuang." Long Wei memahami prinsip ini. "Diji, Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari semuanya. Tetapi jika Anda pergi ke sekte lain, Anda harus berjuang sendiri. Kamu boleh sering-sering datang ke kota Anshan, dan aku bisa mengenalkan beberapa teman kepadamu." Bei Shanbai tersenyum dan berkata, "Jalan menuju kultivasi abadi sangat berliku-liku. Akan jauh lebih mudah jika kamu memiliki teman-teman yang kuat untuk membantumu. Lihat orang yang datang sekarang." Ning melihat keluar melalui jendela. Gadis Dizzy pergi untuk menyapa mereka secara langsung. Pria yang ia sapa adalah seorang pemuda yang sangat tampan, diikuti oleh lebih dari 10 orang. "Sikapmu sungguh luar biasa," puji Long Wei. "Nama orang ini Hun Wuqi," kata Beishan Baiwei dengan sungguh-sungguh, "dia orang yang sangat berkuasa. Sukunya, keluarga Hun, adalah keluarga pedagang yang kaya." Long Wei terkejut.
Pengusaha besar, pedagang, umumnya, kekuatan besar adalah sekte, klan, suku, DLL, dan hanya sedikit yang berspesialisasi dalam bisnis. Keluarga Hun bukan sekadar taipan biasa, kata Beishan Baiwei, bisnis mereka hampir tersebar di seluruh dinasti Xia Agung. Meskipun mereka bukan yang terbaik di seluruh dinasti Xia Agung, mereka adalah salah satu taipan terbaik di Kabupaten Anchan. Suku ini baru bangkit selama 1000 tahun. Long Wei terkejut baru 1000 tahun sejak ia menjadi terkenal. Nenek moyang keluarga Hun bernama Hun Tianyo, dan dia masih hidup. Bei Shanbai tersenyum dan berkata, menurutmu, sudah berapa lama keluarga ini berdiri? Long Wei terkejut. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah suku didirikan dan hanya dalam waktu 1000 tahun menjadi salah satu pedagang terbesar di seluruh Kabupaten Anchan, dengan bisnis tersebar di seluruh dinasti Xia besar. Nenek moyang keluarga Hun, Hun Tianyo, awalnya adalah seorang yatim piatu dan seorang gangster. Bei Shanbai tersenyum dan berkata, dia menamakan dirinya, Hun, yang mencerminkan asal-usul gangsternya. Dia juga menamakan dirinya, Tianyo. Lagi pula, dia adalah seorang yatim piatu. Leluhur klan Hun ini, tidak memiliki bakat kultivasi yang cukup tinggi. Setelah menjadi kultivator istana ungu di masa mudanya, ia mulai serius menjalankan bisnisnya. Siapa sangka ia akan benar-benar sukses. Beishan Baiwei mendesah, berani, berhati-hati, kejam pria ini benar-benar seorang tiran. Saat masih menjadi Wanxiang Zhenren, ia bahkan menyewa 3 dewa untuk membunuh musuh-musuhnya. Mempekerjakan 3 orang abadi, Long Wei menahan napas. Leluhur keluarga Hun mengandalkan kekayaannya yang melimpah untuk berkultivasi hingga mencapai tingkat seorang Taoisi Wanshen. Beishan Baiwei berkata, meskipun hanya ada 2 Taoisi Wanshen di seluruh keluarga Hun, kekayaan mereka jauh lebih besar daripada gunung naga salju yang memusuhimu. Long Wei mengangguk. Saat dia menjadi Master of All Emperor, dia mempekerjakan 3 orang abadi, yang menunjukkan betapa kayanya dia saat ini. Klan Hun adalah salah satu klan teratas di Kabupaten Anchan, kata Beishan Baiwei. Mereka mampu mencapai level ini hanya dalam 1000 tahun. Mereka sungguh mengesankan. Dan Hun Wuji yang baru saja datang adalah pemimpin generasi muda klan Hun, dan sangat dihormati oleh leluhur klan Hun. Tentu saja, kita harus berteman dengan orang-orang seperti itu. Di Kabupaten Anchan, keluarga Hun adalah dewa kekayaan. Beishan Baiwei berkata, kekayaan juga sangat penting dalam perjalanan menuju keabadian. Long Wei mengangguk. Dia mengerti. Misalnya, senjata ajaib, benda langka, bahkan ramuan ajaib dan seterusnya. Pinjamlah bantuan dari segala arah, kata Beishan Baiwei, gunakan kekuatan orang lain untuk menjadi kekuatanmu sendiri, dan jalanmu akan lebih mudah ditempuh. Long Wei mengangguk. Long Wei, aku yakin kau pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Beishan Baiwei semakin percaya diri. Kakak Baiwei memperlakukanku begitu baik, aku tidak tahu bagaimana membalasnya, kata Long Wei. Beishan Baiwei melambaikan tangannya dan berkata, inilah yang diajarkan ayahku. Jika kau punya teman yang kau sukai, kau harus tulus kepada mereka. Jika kau tidak menyukai mereka, aku, Beishan Baiwei, akan mengabaikan mereka. Long Wei juga tertawa. Kamu harus tulus kepada teman-temanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan teman sejati. Teman-temanmu tidak akan membantumu di saat kritis, kata Beishan Baiwei. Benar sekali. Long Wei setuju. Bersikaplah tulus kepada orang lain, dan mereka akan tulus kepada Anda. Bertemanlah dengan orang-orang dari seluruh dunia dan bangun momentummu sendiri. Long Wei, kau harus berteman dengan orang-orang yang berpengaruh. Kau akan memiliki kekuatanmu sendiri di dalam dirimu dan bantuan dari teman-teman dari segala penjuru dunia. Mungkin kau bisa menjadi kepala sekolah sekte pedang Lietian di masa depan. Bei Shanbai tersenyum. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari luar. Hahaha, suaranya sangat berat, bergema di seluruh aula hingga radius beberapa mil. Mendengar suara tawa itu, Beishan Baiwei yang semula asyik mengobrol riang dengan Long Wei, tiba-tiba tampak murung. Beishan Baiwei. Suara berat itu menggema di seluruh aula. Koridor gantung di seluruh aula mengarah ke ruangan-ruangan yang elegan, dan banyak tamu terhormat mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Kau ingin temanmu Long Wei bergabung dengan sekte pedang pembelah langit? Suara berat itu terus tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sayang sekali, aku bisa memberitahumu sekarang, dan juga memberitahu anak bernama Long Wei itu. Long Wei, kau tidak akan pernah bisa bergabung dengan sekte pedang pembelah langit seumur hidupmu. Rubah Beishan. Beishan Baiwei tiba-tiba berteriak dengan marah. Apa? Suara berat itu menyeringai. Apakah kamu marah? Dasar brengsek. Tegur Beishan Baiwei. Kau sangat marah dan frustrasi, kata suara berat itu dengan bangga. Sayang sekali temanmu tidak bisa masuk ke sekte pedang pembelah langit. HMPH. Beishan Baiwei tidak lagi memperhatikan dunia luar. Suara berat itu memprovokasi Beishan Baiwei beberapa kali. Tetapi ketika melihat Beishan Baiwei tidak merespons, ia berhenti berbicara.
Long Wei sedikit mengernyit dan berbisik, "Saudara Bai Wei, siapa orang ini?" Beishan Bai Wei tampak tidak senang dan berkata, "Long Wei, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan menghancurkan bisnismu. Pria ini bernama Beishan Hu, dan dia juga anggota klan Beishanku." Long Wei mengangguk. "Ayahku Beishan Hei Hu, dan nama ayahnya Beishan Yin." Beishan Bai Wei menggelengkan kepalanya, "Ayahnya dan ayahku sama-sama calon Markuis Anchan berikutnya." Long Wei menarik napas. "Markuis Anchan berikutnya?" Status harimau hitam Beishan memang tinggi. Tak heran ketika Beishan Bai Wei datang ke Gua Wuyou, ia disambut oleh iblis Agung Wanxiang di pintu masuk. Pemandangannya sungguh megah. "Ayahnya dan ayahku selalu berselisih. Jadi, aku dan anak ini juga sering bertengkar." Beishan Bai Wei mencibir. Ayahnya, Beishan Yin, benar-benar seorang tiran dan licik seperti rubah. Beishan Yin menamai putranya, Rubah. Tapi putranya sedikit pintar. "Aku benar-benar minta maaf kali ini. Gara-gara aku, kau tak bisa bergabung dengan sekte pedang pembelah langit." Beishan Bai Wei berkata. Beishan Fox pasti yakin dengan ucapannya kalau berani mengatakan itu. Long Wei tak berdaya. Ia hanya membayangkan akan bertarung dengan sengit, tetapi itu lenyap dalam sekejap mata. Ia langsung berkata, "Ini hanya masalah kecil. Kabupaten Anchan begitu besar, dan ada begitu banyak sekte. Aku punya banyak pilihan." "Baiklah." Beishan Bai Wei berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan mendapatkan informasi dari banyak sekte di Kabupaten Anchan nanti, dan kau bisa memilihnya sendiri. Lalu, ketika sekte-sekte besar merekrut murid di bulan Desember, kau bisa pergi sendiri. Tanpa campur tanganku, itu bukan hal yang buruk. Dengan kemampuanmu, mudah untuk bergabung dengan sekte. Kali ini aku melakukannya dengan sia-sia." Long Wei tersenyum dan berkata, "Hanya nasib buruk saja aku bertemu dengan rubah Beishan ini. Jadi bagaimana jika kamu tidak bergabung dengan sekte pedang Lietian? Bahkan roh gua air kuno pun berubah sikap terhadapku setelah aku mencapai domain pedang hujan. Aku yakin akan mudah bagiku untuk memilih sekte lain." Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. "Saudara Bai Wei, saya Hun Wuki." Sebuah suara terdengar dari luar. "Wuki, cepat masuk. Kenapa kau mengetuk pintu?" teriak Beishan Bai Wei langsung. Pintunya terbuka. Seorang pemuda tampan masuk. Senyumnya yang menawan membuat orang-orang langsung menyukainya. Ia berkata, "Kalau cuma Bai Wei, aku pasti sudah mendorong pintu dan masuk. Tapi, lagi pula, kakak Long Wei ada di sini, jadi aku tidak bisa mengabaikannya. Long Wei, kemarilah, ini teman baikku Hun Wuki," kata Beishan Bai Wei. "Tuan Wuki." Long Wei membungkuk. "Saudara Long Wei, aku baru saja mendengar namamu." Hun Wuki pun membungkuk. "Maaf membuatmu tertawa." Beishan Bai Wei tak berdaya. "Aku baru saja duduk di sampingmu belum lama ini, dan aku melihat apa yang terjadi antara Beishan Hu dan Bai Wei." Hun Wuji langsung duduk. Beishan Hu itu memang bodoh. Ada begitu banyak sekte di seluruh Kabupaten Anchan. Dia memiliki hubungan dekat dengan sekte pedang Lietian dan dapat mencegah saudara Long Wei memasuki sekte pedang Lietian. Tapi bagaimana dengan sekte lain? Merekrut murid adalah masalah besar bagi sebuah sekte. Ada begitu banyak sekte di Kabupaten Anchan yang merekrut murid, dan dia hanya dapat memengaruhi beberapa orang saja. Saudara Long Wei pada akhirnya tidak akan bisa bergabung dengan sekte manapun. Jadi dia cuma bodoh, selalu nekat ngajak ribut sama aku." Beishan Bai Wei menggeleng, seolah-olah ini bisa menunjukkan kalau dia lebih hebat dariku. Tiba-tiba, alunan musik lembut di luar berubah dan dentuman suara piano pun terdengar. Suaranya lembut bagaikan suara air mata air, menyucikan jiwa. "Hah? Long Wei?" Beishan Bai Wei dan Hun Wuki semuanya melihat keluar. Long Wei menatap aula besar di bawahnya dan melihat seorang wanita berpakaian hijau duduk di depan piano, memainkannya. Sesaat, seluruh aula tampak hening, hanya suara piano yang terdengar. Betapa indahnya suara piano itu. Sungguh orang yang cantik. Long Wei langsung menyadari bahwa perempuan berbaju hijau itu persis seperti peri dalam legenda. Suara pianonya membuat pikiran dan jiwa Long Wei terasa sangat nyaman. Kemampuan pianonya sungguh luar biasa. Setelah lagu itu berakhir, aula menjadi hening untuk waktu yang lama. "Itu Prikin," seru Beishan Bai Wei, dan langsung memberi instruksi kepada pelayan yang menunggu di luar pintu. "Pergi, suruh Prikin datang." "Ya," jawab pelayan di luar pintu. "Kau benar-benar meminta Prikin untuk menemanimu? Harganya tidak sedikit." Hun Wuki menatap Beishan Bai Wei dengan heran. Beishan Bai Wei berkata, "Aku telah menggagalkan rencana saudara Long Wei untuk bergabung dengan sekte pedang Lietian. Mari kita buat saudara Long Wei bahagia hari ini." Long Wei terkejut bahwa Prikin diundang khusus untuknya. Kedengarannya seperti harga yang mahal. "Saudara Bai Wei benar-benar terlalu sopan," kata Long Wei. "Apa yang terjadi tadi hanyalah masalah kecil dan tidak perlu dibicarakan." Hahaha, suara berat itu terdengar lagi,
Keahlian Qin Fairy dalam memainkan sitar sungguh luar biasa dan tak tertandingi. Bagaimana kalau kita mengundang Qin Fairy ke kamar Beishan Foxku yang elegan untuk mengobrol? Suaranya bergema di seluruh aula. Interior yang elegan. Bang! Beishan Baiwei melempar gelas anggur berkepala hewan itu dengan marah dan menggertakkan giginya. Aku benar-benar tidak memeriksa almanak sebelum keluar. Aku menginjak kotoran anjing. Di dalam aula istana. Pelayan yang baru saja berjalan menyusuri koridor gantung dan tiba di aula atas perintah Beishan Baiwei tercengang ketika mendengar kata-kata. Bagaimana kalau mengundang Prikin ke kamar Beishan Foxku yang elegan untuk mengobrol? Ia bahkan menyampaikan pesan, Tuan Beishan Baiwei juga ingin Prikin datang. Nona Zi, yang berdiri di samping Prikin, terkejut saat mendengar ini, lalu dia tertawa. Tuan Rubah, Tuan Baiwei juga ingin mengundang Prikin untuk datang, kata Nona Zi dengan lantang. Haha, Beishan Baiwei, kau juga akan mengundang Prikin? Suara berat itu tiba-tiba berubah menjadi sombong. Kenapa aku tidak mendengar apa-apa dengan pelan? Kalau kau ingin mengundang seseorang, kau harus tulus. Bagaimana mungkin aku sama bodohnya denganmu dalam hal etika? Beishan Baiwei tertawa dingin. Keduanya berbicara dengan keras di ruangan elegan yang berbeda. Di ruangan-ruangan elegan lainnya, terdapat beberapa pangeran dari suku-suku besar, beberapa pemimpin sekte, dan pengawal Yinglong. Tetapi mereka hanya senang menonton pertunjukan. Lagi pula, Beishan Baiwei, Beishan Hu, semuanya adalah pangeran-pangeran paling terkenal di seluruh wilayah Anchan. Lagi pula, mereka semua adalah keturunan klan Anchan Beishan. Dan ayah mereka, Beishan Heihu dan Beishan Yin, semuanya adalah orang-orang penting. Kedua tuan muda itu saling bertarung dan mereka tidak berani ikut campur. Lagi pula, di daerah Anchan, klan Anchan Beishan adalah yang terkuat. Beishan Fox? Long Wei berdiri di depan jendela dan memperhatikan dengan saksama arah suara itu. Di ruangan elegan lain yang berjarak beberapa mil, Long Wei melihat sosok itu. Rubah Beishan tampak sangat kekar, dengan janggut di wajahnya, yang tidak sesuai dengan namanya. Meskipun tampak dominan, tatapannya dingin dan arogan, seperti ular berbisa. Beishan Baiwei, yang antusias dan murah hati. Rubah Beishan dingin dan kejam. Dua tipe orang yang sangat bertolak belakang. Nona Zi, kata Rubah Beishan dengan lantang kepada orang-orang di bawah, apakah Beishan Baiwei sudah membuat janji dengan Prikin sebelumnya? Tidak. Gadis di Zi di bawah menggelengkan kepalanya. Karena belum ada janji, Beishan Baiwei dan aku ingin mengundang Prikin, jadi mari kita lihat siapa yang menawar paling tinggi. Suara Rubah Beishan bergema di seluruh aula, aku akan menawar 10 tael. Tiba-tiba, terdengar banyak bisikan di ruangan-ruangan elegan di udara di seluruh aula. Di ruangan elegan tempat Long Wei dan teman-temannya berada. Long Wei agak bingung. 10 tael? 10 tael apa? Beishan Baiwei berkata dengan marah, saya akan membayar 50 tael. Hahaha, Beishan Baiwei, kau bersaing denganku. Apa kau bisa mengalahkanku? Rubah Beishan di ruangan elegan di kejauhan tampak sangat arogan. Aku akan memberimu 100 tael. Interior yang elegan. Long Wei, Hun Wuqi, dan Beishan Baiwei semuanya duduk di sana. Hun Wuqi berbisik, saudara Baiwei, jika kau mau menawar, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Beishan Baiwei tersenyum. Dari segi kekayaan, bagaimana mungkin Rubah Beishan bisa dibandingkan denganmu? Dewa kekayaan kecil? Tapi itu hanya untuk mengundang Prikin menemaniku. Biasanya, harganya hanya 1 atau 2 tael. Bodoh sekali kalau terlalu mahal. Dia sekarang menawarkan 100 tael. Selama aku bertanya lagi, Rubah Beishan pasti tidak akan menawarkan lebih. Kalau begitu, aku yang menanggungnya. Kenapa kamu tidak keluar? Tantang Beishan Fox dari kejauhan. Kalau begitu, selamat kepada Beishan Fox karena telah menghabiskan 102 yuan cairan untuk mengundang Prikin menemanimu, kata Beishan Baiwei dengan lantang. Cairan yuan? Long Wei yang ada di sebelahnya terkejut. Ternyata 1 ons, 10 ons, dan 100 ons yang mereka sebutkan merujuk pada cairan yuan. Cairan yuan adalah inti dari kekuatan yuan langit dan bumi. Dengan cairan yuan, seseorang dapat langsung berlatih tanpa membebani tubuh. Awalnya, Long Wei memperoleh lapisan cairan yuan yang sangat tipis di ruang batu ditambang, tetapi diperkirakan beratnya mencapai 20 hingga 30 kg. Dia hanya menggunakan sepertiganya, kurang dari 10 kg, untuk menerobos ke level Purple Menshan dan mengonsolidasikan tahap awal Purple Menshan. 20 hingga 30 kg yuan cair setara dengan seluruh aset keluarga Longku. Long Wei berpikir, 100 tael yuan cair sama dengan 10 kg yuan cair. Tadi, Rubah Beishan mengundang Prikin untuk menemaninya, dan menghabiskan hampir setengah aset keluarga Longku. Gila sekali. 102 yuan cairan. Hun Wuqi mengangguk, ini hampir seperti senjata sihir tingkat bumi. Dengan kepribadian Beishan Fox, dia akan melemparkan senjata sihir tingkat bumi saat bertarung denganmu. Ini hampir batasnya. Long Wei terkejut.
Baiklah. Aku membunuh Sulizen dan mendapatkan 3 senjata sihir tingkat bumi. Aku bekerja keras untuk mengumpulkan harta sebanyak itu. Dibandingkan dengan putra bangsawan berstatus sangat tinggi di kediaman Marquis Anchan, memang jauh tertinggal. Suara Beishan Fox yang arogan dan puas diri masih bisa terdengar di luar, dan gadis Dizzy juga mengumumkan bahwa Prikin akan pergi ke Beishan Fox. Di dalam interior Beishan Fox yang elegan. Beishan Fox sedang duduk bersama 3 pria di ruangan elegan. Sementara kelompok pelayan dan pengikut mereka berada di ruangan elegan terpisah. Aku tidak menyangka akan bertemu Beishan Baiwei di sini hari ini. Beishan Fox mengangkat gelas anggur berkepala binatang, menjilati anggur dengan lidah merahnya, dan tersenyum aneh. Kebetulan aku punya beberapa pengikut yang kuat, dan aku mendapatkan senjata ajaib yang sangat langka beberapa hari yang lalu. Tadi aku baru saja memesan makanan pembuka, hari ini aku akan membuatnya marah sampai muntah darah, membuatnya tak akan pernah melupakannya seumur hidupnya, dan membuatnya gemetar ketakutan saat bertemu denganku lagi. Kami menunggu untuk mengucapkan selamat kepada Anda semua, Tuan Fox. Lihatlah Beishan Baiwei yang malu itu. 3 orang di sebelah mereka, termasuk Yoli, mengangkat gelas mereka dan berbicara. Hahaha. Rubah Beishan tertawa gembira. Dan pada saat ini Prikin juga masuk. Rubah Beishan berkata, Prikin, cepatlah datang, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Rubah. Prikin tersenyum lembut, membuat Rubah Beishan merasa sedikit lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih bangga. Dengan kecantikan di sisinya, ruangan elegan Beishan Fox dipenuhi tawa. Waktu telah lama berlalu. Beishan Fox memandang panggung yang sedang disiapkan di aula di bawah. Saatnya memulai pertarungan harta karun. Beishan Fox membalikkan tangannya, dan sebuah segel besar muncul di tangannya. Ia menyerahkannya langsung kepada Prikin di sebelahnya Prikin. Segel besar ini adalah senjata sihir tingkat manusia terbaik, segel Kushan. Segel ini dibuat dengan memurnikan gunung, Kushan, menjadi segel ini. Hebatnya, segel ini sebenarnya hanyalah senjata sihir tingkat manusia. Dari segi kekuatan saja, segel ini tidak kalah dengan senjata sihir tingkat bumi biasa. Jadi, segel Kushan ini benar-benar yang terbaik di antara senjata sihir tingkat manusia. Kelas atas setingkat manusia, senjata sihir terbaik sangat sulit ditemukan, dan Master Fox ternyata punya senjata ajaib seperti itu. Semua orang di sekitarnya, termasuk Yoli, terkejut. Biksu Purple Menshan dapat menggunakan senjata sihir tingkat manusia. Wan Xiang Zhenren bisa menggunakan senjata sihir tingkat bumi. Namun, yang biasa ia gunakan adalah senjata sihir tingkat rendah dan menengah. Sangat jarang memiliki senjata sihir tingkat manusia dan tingkat bumi. Sedangkan untuk kualitas terbaik, bahkan lebih langka lagi. Aku akan segera mengirimkannya. Prikin berdiri. Sebuah panggung telah didirikan di aula bawah, dan Nona Zi berdiri di atasnya. Suaranya menggema di seluruh aula. Sekarang saatnya kompetisi harta karun. Hari ini, kami di Gua Wuyou telah menyiapkan 18 harta karun untuk kalian, dan masing-masing harta karun luar biasa. Siapapun yang berminat dapat menawar langsung, dan penawar tertinggi menang. Interior yang elegan. Long Wei tercengang mendengar ini. Bukankah itu hanya lelang di era bumi? Di tempat berkumpulnya para dewa dan iblis ini, sebenarnya ada yang disebut kompetisi harta karun. Dan jika kalian punya harta karun langka yang ingin dijual, kalian bisa membawanya keluar agar semua orang bisa bersaing untuk mendapatkannya. Nona Zi berkata sambil tersenyum. Baru saja, Tuan Beishan Fox mengeluarkan senjata ajaib tingkat manusia, segel Kushan, yang telah menjadi harta karun ke-19 dalam kompetisi harta karun kita. Beishan Baiwei, aku ingin tahu harta apa yang kau tawarkan? Suara berat itu terdengar lagi. Sungguh tamparan di wajah. Itu seperti tamparan di wajah Beishan Baiwei. Beishan Baiwei di ruangan elegan itu tampak sangat tidak senang. Dan Hun Wuqi juga mengerutkan kening. Rubah Beishan ini ternyata berhasil mendapatkan senjata ajaib tingkat manusia. Ini benar-benar merepotkan. Kita bisa mendapatkan banyak senjata ajaib tingkat bumi. Tetapi dari segi kelangkaan, senjata-senjata itu tidak sebanding dengan segel Kushan ini. Long Wei mendengarnya. Para bangsawan ini pergi memamerkan harta mereka, berharap menemukan sesuatu yang langka dan berharga. Meskipun senjata sihir tingkat bumi kelas atas mungkin jauh lebih berharga, tetap saja jauh lebih langka dan berharga. Sialan. Sialan. Beishan Baiwei menggertakkan giginya, aku tidak menyangka akan bertemu orang ini kali ini. Dia sudah siap. Aku akan tahan, tapi lain kali aku pasti akan membalasnya. Saudara Baiwei, aku punya senjata ajaib tingkat manusia tingkat atas, kata Long Wei. Oh, Beishan Baiwei dan Hun Wuqi memandang Long Wei dengan heran. Senjata sihir tingkat manusia dengan kualitas terbaik tidak dapat dibeli hanya dengan kekayaan. Alasan mengapa senjata-senjata ini diklasifikasikan sebagai senjata kelas atas adalah karena terlalu langka. Silakan lihat. Long Wei membalikkan tangannya, dan sebuah bola naga dan 4 sisik naga muncul di tangannya.
Ada juga bayangan berbentuk naga yang berkeliaran di dalam bola naga itu. Bola naga. Beishan Bai Wei dan Hun Wuqi sama-sama terkejut. Hun Wuqi bahkan lebih terkejut lagi dan berkata, pelat susunan 4 sisi yang dipadukan dengan bola naga? Kerumitan pelat susunan ini sungguh tak terbayangkan. Susunan macam apa ini? Formasi pengunci langit naga hitam, kata Long Wei. Formasi pengunci surga naga neter? Beishan Bai Wei bahkan lebih terkejut. Ada formasi di klan Beishanku yang disebut formasi pengunci surga naga neter, tapi itu formasi tingkat surga. Formasi itu yang paling kuat di antara formasi tingkat surga. Formasi pengunci surga naga neter ini ternyata punya formasi tingkat manusia? Bisa disederhanakan ke tingkat manusia? Luar biasa. Hun Wukilian berkata formasi sebesar ini jauh lebih langka daripada yang satunya. Dan Beishan Fox hanyalah segel ajaib. Milik saudara Long Wei adalah sebuah formasi. Formasi itu jauh lebih berharga. Nilai formasi tersebut memang lebih tinggi dibandingkan dengan senjata sihir yang tingkatannya sama. Tatapan Hun Wuji berubah saat menatap Long Wei. Tidak mudah mendapatkan formasi tingkat manusia terbaik. Sepertinya Long Wei, teman Beishan Bai Wei, juga luar biasa. Long Wei, apa kau benar-benar ingin menjualnya? Harta karun seperti itu akan sulit dibeli kembali jika kau menjualnya, kata Beishan Bai Wei. Jual? Kata Long Wei sambil tersenyum. Karena keluarga Long dilindungi oleh Marquis Anchan, mereka tentu saja tidak membutuhkan formasi Nether Dragon Locking Heaven. Formasi semacam ini membutuhkan 5 orang untuk mengerahkan kekuatan tempur terkuat. Long Wei membawa formasi ini ke kota Anchan, berniat menjualnya dan sekaligus menukarnya dengan sejumlah besar pedang terbang sihir tingkat manusia, untuk meningkatkan kekuatan formasi pedang Xiaoqian miliknya. Baiklah, saudara Long Wei, aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Aku akan menampar wajah Beishan Fox dengan keras kali ini. Wajah Beishan Bai Wei sedikit memerah. Beishan Bai Wei, sebagai tuan muda Beishan Black Tiger Mansion, apakah Anda tidak punya harta? Suara berat itu menantang lagi dengan keras. Beishan Bai Wei tersenyum tipis dan berteriak keras, Nona Zi, saya punya teknik di sini. Meskipun sangat biasa, teknik ini pasti jauh lebih baik daripada Beishan Fox itu. Suasana di aula tiba-tiba menjadi halus. Semua orang mengerti bahwa Tuan Bai Wei dari Beishan akhirnya berdiri dan menampar keras wajah pihak lain. Namun, bisakah mengeluarkan suara keras? Tergantung pada apakah harta formasi ini dapat menekan Kushan Seal. Perburuan harta karun dimulai dalam suasana yang rumit. Harta karun mulai dikeluarkan satu demi satu. Harta karun pertama. Nona Zi memegang batu 3 warna di tangannya, yang melayang di udara. Ini, batu Lihuo, seberat 29 jin dan 2 liang. Kau bisa menggunakannya untuk memurnikan senjata ajaib. Harga terendahnya 130 yuan cairan. 152 yuan cair. Hun Wuqi berbicara. Ketika tamu-tamu lain di kamar-kamar elegan itu melihat Hun Wuqi, mereka semua bertanya dengan antusias, Tuan Wuqi juga ada di sini? Tuan Wuqi. Seru mereka semua seolah-olah mereka sangat mengenalnya. 160 tael. Sebuah suara renyah terdengar, dan seorang gadis berpakaian warna-warni berteriak dari sebuah ruangan elegan di kejauhan. 180 tael, teriak pemuda yang dingin dan kejam itu. Di dalam ruangan yang elegan, Long Wei duduk di sana mendengarkan tawaran dari semua pihak, dan menatap Hun Wuqi di sampingnya. Saudara Wuqi, apakah kamu tidak akan bertarung lagi? Saudara Long Wei, Anda mungkin tidak tahu ini karena ini pertama kalinya Anda ke sini. Hun Wuqi menjelaskan sambil tersenyum. Harga terendah yang ditawarkan untuk harta karun dalam kompetisi harta karun, kecil-kecilan di Gua Wuyo ini jauh lebih rendah daripada harga transaksi sebenarnya di luar. Saya menawarkan 150 tael cairan, yang cukup untuk menghasilkan banyak uang. Sedangkan untuk 200 tael cairan, harganya terlalu tinggi. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang akan menawar. Sebagai seorang pengusaha, saya tidak suka berbisnis dengan kerugian. Long Wei terdiam. Ternyata dia mengajukan penawaran pertama karena dia pikir dia bisa menghasilkan uang. Long Wei, kau akan tahu setelah kau mengenal Wuqi. Dewa kekayaan kecil ini selalu memikirkan cara menghasilkan uang, kata Beishan Bai Wei sambil tersenyum. 290 yuan cairan. Suara serak terdengar. Suasana hening untuk waktu yang lama. Adakah yang lebih tinggi? Nona Zi memandang sekeliling ruangan-ruangan elegan di langit. Kalau begitu, Li Huoshi ini dimenangkan oleh masterku dari Yinglong Wei. Mari kita mulai dengan harta kedua. Nona Zi segera mulai memperkenalkan harta kedua. Tuanku, Anda adalah murid sekte Zhenhua dan anggota Garda Yinglong. Beishan Bai Wei memperkenalkannya singkat. Sekarang Anda telah mencapai kesempurnaan dan memiliki masa depan yang cerah. Setelah Anda menjadi roh primordial Tao, Anda akan menjadi selebritas sejati. Long Wei mengangguk. Mereka yang bisa memasuki aula ini, meskipun tidak sehebat Beishan Bai Wei dan Beishan Hu, semuanya luar biasa dan dapat berinteraksi dengan Beishan Bai Wei dan Beishan Hu secara setara. Lagi pula,
Meskipun kedua penguasa Beishan ini berstatus tinggi, mereka masih muda dan tidak memiliki kekuatan nyata. Gua Wuyou menghormati mereka berdua sekarang karena Beishan Heihu dan Beishan Yin di belakang mereka berdua merupakan kandidat populer untuk Markuis Anchan berikutnya. Gadis yang tadi adalah Nona Leshan dari klan Meng. Beishan Baiwei berkata, dia sangat dihormati di klan Meng. Dia berkultivasi dengan sangat cepat dan telah mencapai kesempurnaan dalam segala hal hanya dalam 60 tahun. Klan Meng juga merupakan salah satu klan besar di Kabupaten Anchan. Long Wei mengangguk. Keluarga Meng, melihat gadis kecil yang tampak baru berusia 12 atau 13 tahun di kejauhan, dia adalah kebanggaan keluarga Meng. Dibandingkan dengannya, Meng Jun, Meng Yan, dan Meng Xin jauh lebih buruk. Harta karun dibeli satu demi satu. Harta karun ini umumnya digunakan oleh Wan Xiang Zhenren. Bahkan jika sesekali ada yang digunakan oleh para kultivator Purple Mansion, harta karun tersebut sangat langka. Kecuali beberapa master muda dengan latar belakang luar biasa seperti Beishan Baiwei dan Beishan Hu, sebagian besar orang yang hadir telah mencapai ranah Wan Xiang Zhenren. 2 harta karun yang kusiapkan di Gua Wuyou belum terjual, dan 16 lainnya telah terjual. Yang akan kumulai sekarang adalah senjata ajaib tingkat manusia, segel Kushan, yang dibawa oleh Tuan Muda Beishan Fox. Senjata ajaib ini adalah segel besar yang dibuat dengan mencegat sebuah gunung, Kushan. Jika itu adalah senjata ajaib tingkat bumi, itu tidak akan begitu langka. Yang langka adalah senjata ajaib tingkat manusia, yang dapat digunakan oleh para kultivator Purple Mansion. Setelah seorang kultivator Purple Mansion Perfection menggunakannya, senjata itu dapat sepenuhnya dikembalikan ke bentuk gunung itu dan dihancurkan, dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada harga minimum, dan sekarang kalian dapat bersaing untuk mendapatkan harta karun itu. Nona Zi mengatakannya sambil tersenyum. Jika harta karun dibawa oleh para tamu dan kemudian diperebutkan, harga terendah selalu nol. Harga penjualan akhir menjadi milik para tamu, dan Gua Wuyou tidak akan mengambil sepeser pun darinya. Interior yang elegan. Menurutmu, berapa nilai segel Kushan? Tanya Long Wei. Setelah mengunjungi aula harta karun Istana Air, Long Wei tidak menganggap serius segel Kushan. Jika segel itu ada di aula harta karun, saya khawatir pemilik generasi pertama hanya akan menganggapnya, kelas atas kelas manusia, dengan enggan. 80 tael Yuan Li untuk 100 tael, kata Hun Wuqi. Ini adalah senjata sihir tipe segel yang paling umum. Meskipun berkualitas tinggi, nilainya tidak terlalu tinggi. Aku bahkan hampir tidak bisa menjualnya dengan harga senjata sihir tingkat bumi. 52 yuan cair. 55 tael. 60 tael. Kutipan mulai diserukan di ruangan-ruangan elegan yang tinggi di langit. Tak lama kemudian harganya akhirnya stabil di angka 112 yuan. Long Wei melihat Beishan Fox di jendela kamar elegan di kejauhan. Beishan Fox tersenyum, dan jelas terlihat puas dengan harganya. Yang berikutnya adalah formasi yang dibawa oleh Tuan Muda Baiwei dari Beishan, kata Nona Zi lantang dengan raut wajah gembira. Kediaman Markuis Anchan memiliki formasi surgawi yang terkenal, formasi pengunci langit naga neter, dan formasi ini merupakan penyederhanaan dari formasi kuno tersebut. Meskipun disederhanakan, formasi ini telah dinilai oleh Gua Wuyou dan konon disederhanakan dengan sempurna, mencapai puncak formasi tingkat manusia. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di depan Nona Zi, sebuah bola naga dan 4 sisik naga mengambang. Semua orang yang hadir memiliki penglihatan yang sangat baik, dan setelah pengamatan yang cermat, banyak orang menunjukkan keterkejutan. Zi, wajah Beishan Hu sangat muram, dan ia berteriak langsung, aku belum pernah mendengar tentang formasi pengunci langit naga hitam tingkat manusia yang disederhanakan. Apakah penilaianmu benar? Saya, Gua Wuyou, bersedia membayar 200 tael cairan untuk membeli formasi ini, kata Nona Zi dengan lantang. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Beishan Fox tiba-tiba berubah gelap. Jangan pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi. Reputasi Gua Wuyou memang tak perlu diragukan lagi. Jika Gua Wuyou mengajukan penawaran, mereka pasti sangat optimis dengan formasi ini. Saya akan membayar 210 tael. 230 tael. Tiba-tiba harganya melonjak. Di dalam ruangan yang elegan, jantung Long Wei berdetak lebih cepat. Betapapun, ini adalah harta karunnya. Harga berangsur-angsur naik. 360 tael. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang jelas. Suasana hening. Pertama, harganya perlahan naik menjadi 300 tael, dan sulit untuk naik lebih tinggi lagi, tetapi tiba-tiba naik menjadi 360 tael. Kedua, suara yang menyebutkan harga itu jelas suara anak-anak. Hal ini menarik perhatian banyak orang, dan bahkan Long Wei pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh. Ia melihat seorang anak yang tampaknya berusia sekitar 6 atau 7 tahun di sebuah ruangan elegan di kejauhan, mengenakan kalung emas di lehernya, sedang menggerogoti tulang. Anak Huoqian? Beishan sedikit terkejut. Dia ada di sini hari ini juga? Hun Wuqi juga terkejut. Pupil mata Long Wei mengecil. Anak laki-laki?
Ini pertama kalinya ia melihat seorang kultivator yang tampak seperti anak laki-laki. Saudara Long Wei, anak laki-laki Huoqian ini konon adalah seorang abadi yang bereinkarnasi. Bei Shan Baiwei berbisik. Dia adalah seorang master formasi terbaik di antara generasi muda kita. Dia baru berlatih kurang dari 30 tahun dan telah mencapai kesempurnaan. Terlebih lagi, energinya terutama dihabiskan untuk mempelajari formasi. Dia telah mencapai levelnya saat ini hanya dengan sedikit mengalihkan perhatiannya dari latihan. Kurang dari 30 tahun, sempurna dalam segala hal, hanya teralihkan dari kultivasi dan beginilah akhirnya. Long Wei diam-diam terkejut. Seorang abadi yang bereinkarnasi? Apakah ada harga yang lebih tinggi? Nona Zi melihat sekeliling, tetapi sayangnya tidak ada yang menawar. Formasi pengunci langit naga neter ini milik Tuan Muda Huoqian. Nona Zi juga sangat menghormatinya. Anak laki-laki Huoqian yang sedang mengunyah tulang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sudah lama aku tidak melihat formasi serumit ini, namun tetap memiliki spiritualitas. Aku benar-benar tidak tahu master formasi mana yang membuat formasi ini. Aku membelinya dengan harga lebih dari 302 yuan. Untung. Anak laki-laki Huoqian melambaikan tangannya, dan bola naga serta 4 sisik naga terbang tepat di atasnya. Pada saat yang sama, ia melemparkan beberapa simbol hitam dan terbang langsung ke arah gadis di Zi. Begitu dia mendapatkan bola naga dan 4 sisik naga, Huoqian Tongzi menundukkan kepalanya dan mulai memikirkannya. Long Wei, yang berada jauh di sana, melihat ini dan menghela napas. Bahkan seorang abadi yang bereinkarnasi pun tetaplah orang gila. Tanpa kegilaan dan obsesi, bagaimana mungkin ada pencapaian besar? HMPH. Rubah Beishan di tempat lain memiliki ekspresi yang lebih jelek di wajahnya. Hilang. Segel kusya miliknya hanya memiliki 110 TL. Sedangkan formasi pengunci surga naga neter memiliki 360 TL cairan yuan. Interior yang elegan. Pelayan itu mengambil setumpuk tanda hitam dan meletakkannya di sebelah meja, lalu dengan hormat mundur dan pintu ditutup lagi. Ini 360 TL. Beishan Baiwei langsung menyerahkan setumpuk kartu hitam itu kepada Long Wei. Long Wei melihatnya dan menemukan 3 kartu berukuran sedikit lebih besar dan 6 kartu berukuran lebih kecil. Pada papan yang lebih besar terdapat kata-kata Gunung Tianbao dari dinasti Xia Agung dan dapat ditukar dengan 102 yuan cairan. Papan yang lebih kecil bertuliskan Gunung Tianbao dari dinasti Xia Agung dan dapat ditukar dengan 10 TL cairan. Gunung Tianbao tersedia di setiap kota kabupaten milik setiap penguasa di tanah tak berujung. Beishan Baiwei berkata, kartu yuan ini juga universal. Di saat yang sama, ini juga merupakan senjata ajaib. Setidaknya dibutuhkan makhluk bawaan untuk menyempurnakannya. Setelah menyempurnakannya, kau bisa membawanya. Kau bisa menggunakannya untuk membeli senjata ajaib secara langsung, atau kau bisa menukarnya dengan cairan yuan. Cairan yuan adalah yang disukai semua kekuatan besar di tanah tak berujung. Long Wei mengangguk. Di bumi, salah satu dari miliaran dunia kecil, emas dianggap sebagai mata uang keras, tetapi di daratan tak berujung ini, esensi energi langit dan bumi, esensi dari esensi, adalah mata uang keras. Dengannya, Anda dapat menghindari masa-masa sulit yang perlahan menumpuk. Namun, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa begitu boros hingga menggunakan esensi dari esensi sepanjang waktu. Paling-paling, mereka hanya dapat menggunakannya sesekali ketika mereka mencapai terobosan. Saya sungguh malu telah menyebabkan saudara Long Wei kehilangan banyak waktu kali ini, kata Beishan Baiwei. Aku juga punya cairan esensi ini, kata Long Wei Lian. Formasi ini sendiri tidak berguna bagiku. Beishan Baiwei menggelengkan kepalanya beda. Formasi langka seperti itu bisa dengan mudah ditukar dengan yuannya. Tapi yuannya sulit ditukar dengan formasi seperti itu. Tapi aku sangat senang. Hari ini, Rubah Beishan sengaja mencari masalah denganku. Pertama, ia merusak keberuntungan saudara Long Wei untuk bergabung dengan sekte pedang Lietian, lalu dengan paksa membawa pergi Perikin. Akhirnya, aku bisa melampiaskan amarahku. Mengingat karakter Rubah Beishan, dia pasti sangat marah sampai gila, kata Hun Wuki sambil tersenyum. Ya. Senyum Beishan Baiwei melebar saat dia memikirkannya. Long Wei tersenyum. Dalam benaknya, dia berpikir untuk menukar 360 TL yuan liquid dengan senjata sihir pedang terbang. Aku pernah ke istana air sekali sebelum meninggalkan Yanshan. Saat itu, aku melewati lantai 2 kuil Dewa Perang dan menukarnya dengan formasi pedang 9 yang. Long Wei berpikir bahwa formasi pedang 9 yang paling cocok untuk formasi pedang Xiao Qian. Meskipun 9 pedang terbang itu dinilai sebagai tingkat manusia tingkat atas oleh Taoisean Sanshou, pedang-pedang itu pasti akan menjadi tingkat manusia tingkat atas di era ini. Terlebih lagi, 9 pedang terbang itu berasal dari sumber yang sama, membentuk fondasi formasi. Kekuatan formasi pedang Xiao Qian memang meningkat pesat. Aku harus mendapatkan beberapa pedang terbang lagi dengan kualitas yang lebih baik dari sumber yang sama. Aku tidak membutuhkan pedang tingkat manusia kelas atas seperti formasi pedang 9 yang, tetapi sebisa mungkin pedang kelas atas atau menengah.
Long Wei mengerti bahwa kekuatan formasi pedang Xiao Qian berkaitan erat dengan senjata ajaib. Semakin baik kualitas senjata ajaibnya, semakin besar pula kekuatannya. Sekarang setelah saya mencapai kesadaran spiritual, formasi pedang Xiao Qian juga dapat mengerahkan kekuatan tempur yang kuat. Saya akan menggunakan jurus pamungkas saya tangan pemetik bintang kekuatan ilahi di saat-saat kritis, dan biasanya mengandalkan formasi pedang Xiao Qian untuk membunuh orang dimanapun. Setelah melampiaskan kemarahan mereka atas perebutan harta karun, Bei Shan Bai Wei, Hun Wuqi dan Long Wei mengobrol dan tertawa, dan berada dalam suasana hati yang sangat baik. Waktu secara bertahap mendekati tengah malam. Saat tengah malam, saatnya berjudi. Suara Nona Ziyi terdengar dari aula di luar jendela. Long Wei melihat keluar melalui jendela dan melihat aula telah kosong. Hanya ada 2 batu kristal di sudutnya. Nona Ziyi juga berdiri di sudut dan berbicara. Pertarungan judi itu yang paling gila, kata Bei Shan Bai Wei sambil melihat keluar. Kebanyakan yang ada di sini adalah Wan Xiang Zhenren. Dan mereka semua menakjubkan dan luar biasa. Mereka juga memiliki beberapa pengikut Biksu Purple Menshan, atau pengikutnya. Saat pertarungan judi terjadi, Biksu Purple Menshan dan monster Purple Menshan akan saling bertarung. Para penguasa kedua belah pihak akan bertarung dalam pertarungan judi. Long Wei mendesah diam-diam. Sedih. Para biksu dan monster yang bertaruh dalam pertempuran melakukannya demi bertahan hidup atau demi harta karun. Bei Shan Bai Wei berkata, tapi pertempurannya harus antar level yang sama. Tidak akan pernah ada situasi di mana biksu level Wan Xiang melawan biksu Zifu. Long Wei melihat ke aula di bawah. Seorang kultivator yang membawa pedang di punggungnya berjalan memasuki aula, dan seorang pria berjubah merah dan berambut merah juga masuk. Mereka saling berhadapan dari kejauhan, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka berdua berjalan menuju 2 batu kristal di sudut satu demi satu, menyalurkan energi mereka ke dalamnya, dan batu kristal itu pun meledak menjadi cahaya. Penggarap abadi di bawah masterku telah mencapai kesempurnaan Purple Menshan. Nona Leshan duduk di atas iblis besar, dan itu juga melengkapi Purple Menshan. Nona Zi berkata dengan keras, aktifkan formasi penyegelan. Wow! Sebuah susunan perisai cahaya besar dengan radius hampir 1 mil, seperti gelombang air, tiba-tiba muncul di aula, menutupi para kultivator abadi dan pria berjubah merah dan berambut merah di dalamnya. Ku Yixing, kurasa sebaiknya kau mengaku kalah. Kalau tidak, kau tidak hanya akan kehilangan uangmu, tapi juga harga dirimu. HMPH, kita akan tahu saat waktunya tiba. Suara-suara datang dari 2 ruangan yang elegan. Pertarungan di bawah pun langsung dimulai. Monster berjubah merah dan berambut merah itu langsung berubah menjadi binatang api berkuku 4 dengan baju besi di sekujur tubuhnya. Ia menerjang langsung ke arah kultivator itu sambil meraung, dan semburan api menyembur dari mulutnya. Kematian bagi makhluk jahat. Sang pembudidaya abadi yang membawa pedang mencibir. Memanggil. Pedang terbang di belakangnya terlempar seketika, meninggalkan kabut beracun berwarna-warni di udara. Long Wei memandangi pertarungan di bawah dan mengangguk diam-diam kultivator itu harus menang. Setelah beberapa saat bertarung, monster besar itu jatuh sambil menjerit, dan kultivator itu pucat pasi. Ia juga memenangkan kemenangan ini dengan menggunakan teknik terlarang. Namun akhirnya ia menang. Pamannya, Ku Yixing, juga pernah berkata sebelumnya bahwa selama ia bisa menang, ia akan membantunya menjadi murid batin. Selesai. Ada kegembiraan di mata sang petani. Meskipun itu adalah teknik terlarang, itu hanya berlangsung sangat singkat dan butuh waktu sekitar 1 tahun untuk pulih. Hahaha tuanku tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Meng Leshan memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Bei Shanbai tersenyum di ruangan yang elegan itu dan berkata, Meng Leshan dan Ku Yixing sama-sama orang yang luar biasa dan luar biasa. Mereka juga pernah bergabung dengan Garda Yinglong. Konon, mereka berseteru hebat saat menjalankan misi Garda Yinglong. Jika keduanya berada di luar kota Anchan, mereka mungkin akan saling berkomplot. Di kota Anchan, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk saling menjatuhkan. Sama seperti kamu dan Rubah Beishan, kata Hun Wuqi sambil tersenyum. Hahaha, sama seperti aku dan Beishan Fox. Beishan Bai Wei tertawa. Hun Wuqi menatap Long Wei dan berkata, Saudara Long Wei, pertarungan judi ini mungkin tampak acak, tetapi sebenarnya sangat misterius. Kandidat untuk pertarungan judi ini haruslah mereka yang memiliki kekuatan bertarung luar biasa setingkat Purple Menshan. Tetapi semakin berbakat kandidatnya, semakin sedikit dari mereka yang akan bertarung sampai mati. Jadi, pertarungan judi ini sebenarnya tidak mudah. Kedua belah pihak berusaha mencari orang. Jika kalah, Anda kehilangan orang, uang, dan muka. Terkadang, ketika Anda begitu cemas akan kekalahan, beberapa bahkan turun ke lapangan untuk bertarung secara langsung. Naik panggung langsung, Long Wei terkejut. Orang-orang dengan status luar biasa ini, saling bertarung secara pribadi. Apa yang aneh dari ini? Para jenius ini bangkit dari pertempuran. Ketika mereka sangat marah, mereka sendiri yang turun ke medan perang. Setiap 1 atau 2 tahun,
Ada jenius tak tertandingi di tingkat Wan Xiang yang bertarung sampai mati di Gua Wuyou. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematian mereka. Beishan Baiwei berkata, tentu saja, selain mereka yang saling dendam, ada juga yang mencari keuntungan dengan mengandalkan para pengikut dan pelayan mereka. Contohnya, aku. Hun Wuqi tersenyum. Aku punya beberapa pengikut dan pelayan di bawah komandoku, dan aku mengirim mereka untuk berjudi. Setiap judi membutuhkan setidaknya 100 tael cairan. Aku telah menghasilkan banyak uang darinya. Long Wei mengangguk. Ia juga memahami bahwa meskipun Hun Wuqi dan Beishan Baiwei mudah bergaul di kalangan bangsawan, mereka juga berasal dari kelas yang lebih tinggi. Mereka memiliki standar yang tinggi, dan justru karena mereka mengagumi Long Wei, mereka berteman dengannya secara setara. Seperti kebanyakan kultivator Purple Mansion, mereka hanyalah pengikut dan pelayan, jadi mereka tidak peduli dengan hidup atau mati. Momen. Lebih dari 10 pertarungan judi telah berlangsung di bawah, dan suasana di seluruh aula menjadi panas dan heboh. Saat ini, berdiri di aula adalah seorang prajurit pemurnian tubuh dewa dan iblis yang bertubuh kekar dan tinggi. Sebagai seorang kultivator rumah ungu pemurnian tubuh dewa dan iblis, ia juga memiliki kekuatan magis, sehingga kekuatan tempurnya secara alami luar biasa. Hahaha, semuanya, aku menang 6 kali berturut-turut. Sepertinya aku akan minum anggur buah spiritual dari pertarungan judi malam ini. Seorang pemuda berkepala gendut dan bertelinga besar di salah satu ruangan elegan di langit tertawa. Kalau yang lain, asal kau mengalahkan anak buahku, kau bisa mendapatkan 302 yuan cair. Susu, kau sudah cukup menang. Saatnya rakyatmu tumbang. Sebuah suara berat terdengar. Long Wei segera menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Rubah Beishan. Beishan Fox melirik Long Wei dengan tatapan tajam, menatapnya cukup lama, lalu menyeringai, jelas-jelas berniat jahat. Long Wei juga tersenyum. Dia telah mendengar begitu banyak sehingga dia mengerti bahwa para tuan muda ini tidak dianggap sebagai tokoh berpengaruh. Tokoh berpengaruh yang sebenarnya di kota Anchan adalah Beishan Black Tiger dan yang lainnya. Beishan Fox? Long Wei Ke tidak takut. Ledakan. Aula itu terguncang. Seorang pria jangkung, tegap, berkulit hijau, bertanduk satu, setinggi 60 cm, melangkah memasuki aula. Langkah kakinya menggetarkan aula, dan matanya bersinar hijau. Begitu melihatnya, semua orang yang hadir tahu, ini monster besar. Orang normal jarang setinggi 60 cm, apalagi bertanduk. Monster bertanduk satu yang besar ini berjalan langsung ke dua kristal di sudut dan menyalurkan kekuatan unsur dan kekuatan sucinya ke dalam dua kristal tersebut. Para dewa dan iblis sedang mengolah tubuh dan ki mereka, dan mempraktikkan keduanya. Gadis di sudut itu langsung berkata, mereka semua sempurna di Istana Ungu, dan mereka adalah iblis-iblis agung di bawah Tuan Rubah. Wow! Formasi penyegel menyala lagi. Monster besar dan dewa atau iblis kuat yang telah mengolah tubuhnya saling berhadapan dari kejauhan. Mati! Monster bercula satu berkulit hijau itu meraung dan berubah menjadi badak bercula satu setinggi 3 meter. Seketika, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan badak bercula satu itu membesar lagi, menjadi setinggi 6 meter. Badak bercula satu yang begitu besar menatap lawan di sisi yang berlawanan, seolah-olah sedang menatap seekor semut. Ledakan. Badak bercula satu secepat kilat dan langsung menghentakkan kaki ke arah lawan. Jepret. 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 Setelah hanya 3 ronde pertarungan, pria bertubuh dewa dan iblis itu terinjak-injak hingga hanya tersisa separuh tubuhnya. Ia langsung berteriak keras, aku menyerah. Monster bertanduk satu berkulit hijau itu lalu berhenti. Jika salah satu pihak meninggal dunia atau secara sukarela mengakui kekalahan, taruhan berakhir. Jika pihak lain terbunuh secara paksa, denda 10 kali lipat dari jumlah taruhan akan dikenakan. Raungan iblis badak itu mengangkat kepalanya dan meraung, lalu berubah menjadi kabut dan mengembun menjadi seorang pria berkulit hijau, bertanduk satu, yang tingginya 2 meter. Beishan Baiwei, 302 Yuan Li, berani datang berjudi? Rubah Beishan di kejauhan berdiri di dekat jendela dan menunjuk langsung ke sisi ini. Aku tahu kau penakut seperti tikus dan tak berani datang berjudi. Hahaha, kau penakut seperti tikus. Tawanya menjijikan. Long Wei akhirnya mengerti mengapa beberapa orang populer mengambil tindakan secara pribadi. Aku tidak menyangka Beishan Fox ada di sini hari ini. Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkannya begitu sombong. Gigi Beishan Baiwei hampir patah karena menggigit. Dia pria yang sangat sombong. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika diejek dan diprovokasi seperti ini? Saudara Wuqi, apakah Anda memiliki pengikut yang kuat? Beishan Baiwei menatap Hun Wuqi. Hun Wuji adalah dewa kekayaan kecil, yang sering menghasilkan uang melalui perjudian dan pertarungan, sehingga ia secara alami memiliki pengikut yang kuat. Ia mengangguk dan berkata, ada pengikut yang kuat di antara para pengikut dan pelayan yang kubawa hari ini, tapi aku benar-benar tidak yakin. Pengikut iblis agung di bawah Beishan Fox ini memiliki tubuh dewa dan kekuatan supernatural. Dia luar biasa.
Long Wei juga mengangguk. Monster memang kuat secara fisik, dan setelah mereka memasuki jalur pemurnian tubuh dewa dan iblis, mereka akan semakin sulit dihadapi. Belum lagi mereka memiliki kekuatan magis. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka bahkan lebih kuat daripada Tong Yu. Umumnya, dengan kekuatan seperti itu, mereka enggan menjadi pelayan dan berpartisipasi dalam pertarungan judi. Tetapi karena lawannya adalah monster besar, ia pasti telah ditangkap, jadi ia harus mematuhi perintah dan berpartisipasi dalam pertarungan judi. Apapun yang terjadi, mari kita coba, kata Beishan Baiwei. Baiklah. Hun Wuqi mengangguk. Kemarilah, teriak Beishan Baiwei langsung kepada pelayan di luar, lalu mengeluarkan selembar uang 302 yuan dan melemparkannya. Pertarungan taruhan. Pelayan itu mengangguk. Tak lama kemudian, seorang biksu berjubah hitam memasuki aula. Ia menatap lawannya dengan muram. Ia juga telah diuji dan kekuatannya berada di level perfect Purple Mansion. Bunuh dia, teriak Beishan Fox dari ruangan elegan di kejauhan. Pria berkulit hijau bertanduk satu, yang tingginya sekitar 60 cm, menatap biksu berjubah hitam dan meraung, "Mati kau!" Kemudian ia berubah menjadi badak bertanduk satu yang besar lagi, dan menggunakan kekuatan magisnya untuk mengendalikan langit dan bumi. Tubuhnya membesar lagi, mencapai ketinggian 6 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan keganasan yang mengerikan, yang membuat mata biksu berjubah hitam berkedut. Seekor sapi bodoh. Si biksu berjubah hitam mencibir. Wow! Kabut hitam tiba-tiba muncul di sekitar mereka, menyelimuti sekeliling dan unicorn itu. Di dalam kabut hitam itu, juga terdapat bayangan ular besar berwarna-warni. Mati, mati, mati. Badak raksasa itu menerjang maju dan menginjak-injak dengan liar. Kabut hitam juga menjerat badak, dan bayangan ular berwarna-warni juga menjerat badak. Bahkan permukaan tubuh badak mulai mendesis dan membusuk, dan tak lama kemudian tulang-tulangnya pun terlihat. Bang-bang-bang serangan badak itu bagaikan langit runtuh dan bumi berguncang. "No-i!" Tiba-tiba terdengar teriakan. Bang! Dengan suara dentuman keras, kabut hitam menghilang, dan bayangan ular itu pun menghilang. Seekor badak raksasa berdiri di aula, dengan serpihan daging dan darah di bawah kukunya. Tubuhnya telah membusuk, dan tulang-tulang punggungnya yang lebar dan putih terlihat. Namun tak lama kemudian, dalam beberapa tarikan napas, badak itu sembuh total. Beishan Baiwei, cuma segini yang bisa kau lakukan? Beishan Fox dengan angkuh menunjuk dan menantangnya langsung. Maaf sekali, 300 tael cairanmu ada di tanganku. Aku akan mengambil 600 tael cairan dan bertaruh denganmu. Berani? Hening, hening total. Aula itu sunyi, dan tak seorang pun melangkah maju. Meskipun mereka tidak takut pada Beishan Fox, mereka tak menemukan orang selevel Purple Mansion yang bisa menandingi monster badak itu. Semua orang menunggu reaksi Beishan Baiwei. Di dalam ruangan yang elegan, Beishan Baiwei menatap keluar dengan pupil matanya yang mengecil. 900 tael yuannya, aku bertaruh 900 tael, berani? Beishan Hu terus memprovokasi. Ia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menginjak-injak pihak lain. Ayahnya, Beishan Yin, juga mendorongnya untuk menginjak-injak dan menekan Beishan Baiwei. Kesunyian. Hun Wuqi tidak berkata apa-apa, ia tidak punya pengikut yang lebih kuat. Wajah Beishan Baiwei agak biru karena urat-uratnya, dan ia terus bergumam dalam hati beruang. Beruang, beruang. Aku akan pergi. Long Wei tiba-tiba berdiri, aku akan membunuh monster badak ini. Anda? Hun Wuqi dan Beishan Baiwei memandang Long Wei dengan heran. Tidak, Long Wei, akan mudah bagimu untuk membunuhnya jika kau berlatih beberapa tahun lagi. Tapi bagaimanapun juga kau baru berlatih selama 12 tahun. Beishan Baiwei menggelengkan kepalanya, jangan ambil risiko. Beishan Baiwei merasakan gejolak emosi yang langka di hatinya. Ia mengerti bahwa Long Wei jelas tidak tahan dan ingin membelanya. Long Wei melirik keluar. 902 yuan cair? Yang paling kurang darinya sekarang adalah yuannya. Setelah membunuh monster badak, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak. Jangan khawatir, membunuhnya semudah membunuh ayam. Long Wei tersenyum. Hun Wuqi dan Beishan Baiwei sama-sama terkejut. Apa yang Anda katakan sungguh mendominasi. Oke, ayo kita bertaruh dengannya. Semua kemenangannya akan diberikan kepada saudara Long Wei. Beishan Baiwei sangat bersemangat. Saudara Long Wei, aku benar-benar tidak tahu mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Beishan Baiwei menatap Long Wei, lalu ragu-ragu, lupakan saja, meskipun rubah Beishan ini terlalu kuat. Tidak apa-apa untuk menahannya sekarang, aku bisa menemukan kesempatan untuk membalasnya nanti. Memikirkan kekejaman monster badak di bawah, Beishan Baiwei juga mengkhawatirkan Long Wei. Tak perlu dikatakan lagi, cairan esensi yang kumenangkan itu milikku, itu sudah cukup. Long Wei tersenyum. Beishan Baiwei membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Jangan khawatir, aku sangat percaya diri. Long Wei menyeringai. Bagus sekali.
Hun Wuji menatap Long Wei dan berkata, "Saudara Long Wei, kami akan menunggumu di sini dan minum bersama." Long Wei mengangguk, namun ada kilatan di matanya. Kali ini pertama kalinya ia menunjukkan kemampuannya di kota Anchan. Kini setelah ia datang ke kota Anchan, ia akan memberikan dirinya aura seorang jenius jahat sejati. Karena ia telah memutuskan untuk menjadi murid sebuah sekte, terutama setelah melihat banyak elit dari sekte tersebut hadir, Long Wei memutuskan untuk tidak bersikap rendah hati. Ia telah berlatih di Anshan selama lebih dari 10 tahun, jadi bersikap rendah hati saja sudah cukup. Di kota Anchan, yang ia butuhkan adalah menunjukkan bakatnya sepenuhnya dan membiarkan sekte memperlakukannya sebagai harta karun sejati. Biarkan mereka yang berkuasa memberi perhatian besar kepadaku. Dengan begitu, aku akan naik ke puncak secara alami. Kalau kau ingin berjalan, berjalanlah di jalan seorang jenius jahat. Monster badak? Long Wei melirik keluar jendela, menatap monster badak yang ganas itu. Itu cuma batu loncatanku. Seseorang datang. Beishan Bai Wei telah memanggil seorang pelayan dan memberinya 902 tael yuan liquid, dan pada saat yang sama memerintahkannya untuk membawa Long Wei bertarung dengan monster badak. Pelayan itu menatap Long Wei dengan takjub. Ia juga melihat monster badak yang ganas di koridor luar. Apakah pemuda tampan di depannya ini akan bertarung melawan monster badak itu? Ya. Pelayan itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan langsung membawa Long Wei keluar. Saudara Long Wei, kami akan menunggu di sini untuk kepulanganmu yang penuh kemenangan. Beishan Bai Wei dan Hun Wuki berdiri dan menyaksikan kepergian Long Wei. Hati-hati. Bai Shuize, yang terbaring di sana, juga berdiri dan menatap Long Wei. Namun, Bai Shuize tahu betul bahwa Long Wei membunuh Tuan Suli dengan satu gerakan. Ia yakin sekali akan membunuh monster badak di bawah. Long Wei menoleh ke belakang, mengangguk, lalu berjalan keluar. Long Wei mengikuti pelayan itu keluar menyusuri koridor gantung. Ada pelayan lain di koridor. Mereka memandang Long Wei dengan rasa ingin tahu, sedih, simpati, dan kasihan. Menurut mereka, pemuda tampan di depan mereka ini mungkin seorang tamu yang diutus dan pasti akan mati. Beishan Bai Wei, apakah kamu sedang mengecilkan sel telurmu? Suara berat itu terus memprovokasi. Beishan Fox, biarkan iblis agungmu menunggu kematian. Suara jernih lain muncul di aula, dan Beishan Fox, kukatakan padamu, meskipun sesekali kau mendapatkan pengikut yang kuat, kau harus tetap rendah hati. Semakin sombong kau, semakin sengsara kau akan kalah. Omong kosong. Beishan Fox tiba-tiba marah. Nanti kau harus menelan kentut ini, cibir Beishan Bai Wei. Suara kedua tuan muda Beishan bergema. Long Wei sudah berjalan sepanjang koridor gantung menuju aula. Oh, Beishan Bai Wei ternyata punya bawahan lain? Mungkinkah dia yakin bawahannya bisa mengalahkan monster badak itu? Seorang gadis berpakaian warna-warni melihat ke bawah melalui jendela. Siapa yang berani melawan monster badak? Pemuda berjubah putih itu pun menunduk. Wu, anak laki-laki Huoqian yang sedang mengunyah tulang juga melihat ke bawah. Meskipun sebelumnya ia mempelajari formasi, pertarungan judi itu yang paling seru dan waktunya singkat, jadi ia tentu saja memperhatikan. Siapa itu? Aku rasa tak ada anak buahnya yang bisa membunuh monster badak di bawah komandoku. Beishan Fox juga menatap ke bawah, dan semua orang menatap ke arah pintu masuk koridor. Tak lama kemudian, mereka semua melihat seorang pemuda berkulit binatang berjalan memasuki aula, dipandu oleh pelayan. Pemuda itu tersenyum lebar seolah-olah sedang bersenang-senang. Dia Long Wei, kata Yoli, yang berada di sebelah Beishan Fox, dia teman baik Beishan Bai Wei. Teman? Beishan Fox tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh aula. Beishan Bai Wei, kau benar-benar tidak punya bawahan, jadi kau membiarkan temanmu bertarung sendiri. Aku ingat temanmu ingin bergabung dengan sekte pedang Lietian, kan? Seorang pria kecil yang hendak bergabung dengan sekte pedang malah keluar untuk bertarung dengan monster badak yang sudah mempelajari kekuatan sihir di bawah komandoku? Dia hanya mencari mati. Maafkan aku, sepertinya 900 tael cairan yuan milikmu akan menjadi milikku lagi. Kau tertawa terbahak-bahak, nanti kau menangis, Beishan Bai Wei mencibir dari kejauhan. Banyak tokoh berpengaruh di ruangan-ruangan elegan menatap Long Wei di bawah. Ketika mereka mendengar bahwa orang ini adalah teman Beishan Bai Wei, mereka semua berpikir bahwa karena ia bisa menjadi teman Beishan Bai Wei, ia pasti memiliki beberapa kualitas luar biasa. Meskipun ia tampak seperti remaja, semakin muda ia, semakin mereka harus berhati-hati. Silakan. Nona Ziyi menatap Long Wei. Kristal ini untuk memeriksa kekuatan ilahi, dan kristal ini untuk memeriksa kekuatan Yuan. Sebelum pertarungan judi, kekuatan paling dasar harus diperiksa dengan saksama. Wan Xiang Zhenren dilarang keras berurusan dengan kultivator Zifu. Begitu itu terjadi, Gua Wuyo akan langsung merenggut nyawa si penipu. Long Wei mengangguk. Ia langsung menuangkan kekuatan suci Qiming dan kekuatan Yuan ke dalam kedua kristal tersebut. Kedua kristal tersebut memancarkan cahaya yang relatif lebih redup daripada kristal sebelumnya.
Khususnya, cahaya yang dipancarkan kristal yang diresapi kekuatan Yuan bahkan lebih redup. Nona Zi menatap Long Wei dengan heran, lalu berkata dengan lantang, para kultivator abadi yang dikirim oleh Beishan Bai Wei berlatih latihan tubuh dan Qi. Latihan tubuh para dewa dan iblis berada di akhir periode Purple Mansion, dan latihan Qi berada di awal periode Purple Mansion. Wow! Terjadi keributan. Yuan Li baru berada di tahap awal Istana Ungu, pemurnian tubuh dewa dan iblis baru pada tahap akhir Istana Ungu, kau bahkan belum sampai di kesempurnaan Purple Mansion, apa kau mencari kematian? Gila sekali. Pantas saja dia ingin bergabung dengan sekte. Yuan Li-nya baru berada di tahap awal Istana Ungu. Dia memang orang yang paling cocok untuk bergabung dengan sekte. Ketika para petinggi di atas mendengar tentang kekuatan Long Wei dalam dua aspek ini, mereka langsung menggelengkan kepala dan mendesah. Sebelumnya mereka menaruh harapan besar. Namun kini mereka merasa bahwa pemuda di bawah hanya mencari mati karena kesombongannya. Cabut larangannya, perintah Nona Zi. Sebuah perisai cahaya raksasa muncul di sekelilingnya. Long Wei melirik perisai cahaya di kejauhan, lalu melirik rubah Beishan di kejauhan. Nak, kau sudah mati. Bahkan dewa dan iblis yang lebih kuat pun baru berada di tahap akhir Purple Mansion. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan monster badak di bawah komandoku? Kau mencari kematian. Aku khawatir saat itu kau bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Beishan Fox sangat arogan. Sebaiknya kau bersiap untuk menempatkan bawahan kedua, kata Long Wei sambil tersenyum. Rubah Beishan tersedak, lalu berteriak dengan marah sombong sekali. Setan badak, pergilah, bunuh anak ini. Suasananya tampak membeku dalam sekejap. Di ruangan-ruangan elegan yang menjulang tinggi di langit, ada orang-orang seperti Hun Wuqi dan Beishan Bai Wei yang mengkhawatirkan Long Wei. Ada juga orang-orang seperti Beishan Hu yang menginginkan Long Wei mati. Dan ada pula yang penasaran dan menyaksikan keseruannya. Namun dalam hati mereka, kemungkinan Long Wei selamat terlalu kecil. Ledakan. Pria berkulit hijau bercula satu yang awalnya setinggi 60 cm itu berubah menjadi badak raksasa. Kemudian, tubuh badak itu mulai bersinar, dan berubah menjadi raksasa setinggi 6 meter. Ia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan magisnya, dan kekuatan serta kecepatannya saat ini sungguh mengerikan. Bersiaplah untuk mati. Iblis badak itu langsung menyerbu, dan aula istana bergetar di bawah langkah kukunya yang besar. Dua pedang Beiming muncul dari udara tipis di tangan Long Wei. Ledakan. Monster badak itu melesat melewati Long Wei dalam sekejap, dan kukunya yang besar menghentak ke arah Long Wei berkali-kali. Namun setiap kali ia tidak menginjak apapun. Wow! Pedang Beiming di tangan Long Wei berubah menjadi gerimis dan menyapu salah satu kuku raksasa monster badak itu. Seketika, darah berceceran seperti hujan. Salah satu kuku belakang monster badak itu langsung terpotong. Monster itu terhuyung-huyung saat berlari dengan kecepatan tinggi dan jatuh ke tanah dengan keras. Dengan inersia, monster itu berguling ke depan dan menghantam formasi terlarang di sampingnya. Gemuruh terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan formasi terlarang itu pun beriak sedikit, menghalangi monster badak yang kehilangan kaki belakangnya. Pelayan dan Nona Zi yang berada di luar formasi terlarang juga terkejut ketika melihat monster badak itu berlari ke arah mereka. Meskipun mereka tahu monster itu takkan bisa menyentuh mereka, mereka tetap mundur sedikit. Kaki belakang monster badak itu terbang dengan cepat dan saling terhubung. Raung iblis badak itu langsung berdiri dan menatap Long Wei. Ada ketakutan dan sedikit kengerian di matanya. Kesunyian. Ruangan-ruangan elegan di atas semuanya menjadi sunyi. Dan rubah Beishan menatap ke bawah dengan mata terbuka lebar. Semua orang dapat melihat siapa yang lebih baik. Monster badak itu sangat besar, kukunya sangat besar, dan kecepatannya sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk menghindari hentakannya. Namun, Long Wei berhasil menghindarinya dengan mudah. Jelas, Long Wei sangat lihai dalam hal kelincahan dan kecepatan, jauh lebih baik daripada monster badak itu. Dan yang terpenting, ilmu pedang Long Wei juga sangat kuat. Belum lagi baju zirah sihir di tubuh monster badak itu, tubuhnya sangat kuat karena menggunakan sihir langit dan bumi. Bagaimana mungkin ia bisa terbelah dua hanya dengan satu pedang? Kekuatan teknik pedang ini. Hanya, tidak ada yang tahu bahwa pikiran ilahi Long Wei ditambahkan ke pedang Beiming. Sekarang, pikiran ilahi Long Wei lebih kuat daripada kekuatan istana ungu pemurnian tubuh dewa dan iblis. Jika dia menggunakan ilmu pedang yang telah mencapai tingkat alam domain dan menggunakan pedang Beiming, senjata ilahi yang lebih kuat dari senjata sihir tingkat manusia biasa, seberapa hebatkah kekuatannya? Apa kau masih belum mengaku kalah? Long Wei melirik monster badak tinggi di kejauhan. Ada perbedaan ukuran yang sangat besar, tetapi saat ini semua orang merasa momentum monster badak itu telah jauh melemah. Biarkan aku mengaku kalah? Tidak mudah bagi dewa dan iblis untuk mati setelah memurnikan tubuh mereka. Kau bisa menyerangku dengan 100 pedang, tapi aku tidak akan mati. Iblis badak itu tampak gila. Bunuh dia, bunuh dia. Teriak rubah Beishan di atas dengan lebih tegas. Iblis badak mengangkat kepalanya dan melirik rubah Beishan. Jangan khawatir, Tuan.
Iblis Bada menatap Long Wei. Matanya tampak berkobar-kobar. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Long Wei berjalan santai sambil memegang pedang Beiming. Raung monster Bada itu meraung dan menyerbu Long Wei lagi, dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi dan pegunungan. Jika Long Wei terinjak, terbentur, atau bahkan tergesek olehnya, ia mungkin akan meledak. Disayangkan, ada perbedaan besar dalam ranah antara keduanya. Mati. Long Wei langsung berubah menjadi setetes hujan dan melompat. Leher tebal monster Bada itu langsung terpotong. Long Wei melompat dan darah menyembur deras. Kepala dan tubuh monster Bada itu terbelah menjadi dua. Teratai air dan api. Pikiran Long Wei tergerak. Ledakan. Setelah pemurnian tubuh dewa dan iblis mencapai tingkat baru, air dan api yang dapat dikendalikan Long Wei meningkat secara signifikan. Jika pemurnian tubuh dewa dan iblis mencapai tingkat dewa, saya khawatir hanya dengan mengendalikan air dan api, tanpa metode apapun, akan mudah untuk membunuh para pendeta Tao Yuan Shen dan sebagainya. Teratai air dan api muncul dari udara tipis di sekitar mereka dan mekar. Setiap teratai air dan api berdiameter 10 kaki, dan totalnya ada 12 teratai air dan api yang sedang mekar. Monster Bada yang dipenggal Long Wei dan dipisahkan tubuh serta kepalanya langsung terlilit dan terjerat oleh dua teratai air dan api. Daun teratai air dan api terus berputar dan mencekik kepalanya, yang tak berdaya melawan dan langsung tercekik berkeping-keping. Bahkan setelah hancur, ia akan tetap tercekik lagi. 10 bunga teratai lainnya hampir menutupi seluruh tubuh monster Bada. Meskipun masih ada beberapa bagian yang tidak tertutup, bagian-bagian yang tersisa tidak dapat memadat menjadi bentuk aslinya. Tunggu. Long Wei berdiri di aula. Di aula besar itu, 12 teratai air dan api raksasa bermekaran. Daun-daun teratai itu berputar, mencekik tubuh monster Bada dengan panik. Monster Bada itu tak mampu mengembun, dan tentu saja tak bisa menyerah begitu saja. Adegan yang begitu berdarah dan indah itu membuat seluruh aula menjadi sunyi. Long Wei berdiri di sana dan menatap Bei Shan Fox. Sudah kubilang, siapkan bawahan kedua. Long Wei tersenyum acuh tak acuh, sama santai dan alaminya seperti saat ia datang ke aula sebelumnya. Oke. Bei Shan Bai Wei di ruangan elegan itu tersipu karena kegembiraan, dan Hun Wuji di sebelahnya juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Aku tak pernah menyangka saudara Long Wei bisa membunuh monster Bada itu dengan mudah, kata Hun Wuki. Gerakan tubuh dan ilmu pedangnya sungguh luar biasa. Bei Shan Bai Wei mengangguk berulang kali. Keren. Bei Shan Bai Xiao tersenyum lebar dan berteriak, Bei Shan Fox, sudah kubilang kau kentut tadi, sekarang kau harus menelannya kembali. Wajah Bei Shan Fox memucat. Entah itu pemuda yang tampak biasa saja di bawah sana atau kata-kata Bei Shan Bai Wei saat ini, hatinya terasa sesak dan ia merasa sangat tidak nyaman. Sungguh menakjubkan, betapa hebatnya ilmu pedang itu. Masterku menunduk. Dia bisa membunuh monster Bada itu dengan begitu mudahnya. Apakah itu kekuatan magis? Atau ilmu pedang? Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan menatap aula di bawah. Bocah Wokian, yang tampak seperti anak berusia 6 atau 7 tahun mengenakan kerah emas, tanpa berpikir sejenak, menatap Long Wei di aula di bawah pedang itu sangat kuat. Seharusnya itu bukan kekuatan magis. Misteri teknik pedang itu, mungkinkah itu mencapai ranah Tao? Mustahil, dia hanya seorang kultivator Purple Manshah. Mustahil ranahnya bisa setinggi itu. Tapi pedang itu? Apa aku berhalusinasi?